PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Ini parah. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Manyu. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu memberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaksi kembali. Nah, ini terkait parodi atau dagang muncul lagi dari Bang James Willow. Udah lama beberapa hari ya, sudah tak nampak nih Bang Jimmy. Akhirnya ini nampak ya. Nah, di sini saya ingin menyanyikan Bang Jimmy akan membahas random ya pastinya ya. Hasto disebut perintahkan Harun Masiku rendam ponsel sebelum kabur. Oke, supaya tidak terjadi gagal paham dan bisa kita ngocak bersama-sama, langsung saja kita cus ke videonya. Ini dia videonya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Ini parah nih. Bung Rocky, ya, saya mau ngajak Bung Rocky nih nonton video yang ini nih, yang ini. Itu ODGJ loh, Bung. Pertanyaan saya, kok Bung Rocky bisa kalah sih sama dia gitu loh. Terus mohon maaf nih, Bung Rocky-nya kapan ini? Apa? Padahal Bung Rocky kurang apa coba? Udah ahli filsafat, pinter, akal sehat, kurang apa lagi coba? Coba kasih alasannya, kenapa sampai sekarang belum? Kan jawabannya standar kan? Atau nggak ada yang memikat gue, atau gue tidak cukup memikat, atau gue tidak cukup memikat. Ini parah nih. Guys, ada tuh salah satu partai yang ingin mengambil keuntungan dari kenaikan pajak menjadi 12% ini. Ini parah nih. Saya nggak akan ngasih tahu partainya, tapi pasti kalian udah tahu. Jadi begini ya saudara-saudara sekalian. Pada tahun 2021 kalau nggak salah, semasa partai tersebut memerintah, ya kan? Maka dibahaslah rancangan undang-undang tersebut di DPR, yang mana ketua DPR RI-nya kita tahu dari partai tersebut, dan juga ketua panitia kerja atau panja juga dari partai tersebut, dan kursi terbanyak juga dari partai tersebut. Berarti inisiatornya dari kenaikan PPN 12% ini secara tidak langsung boleh dikatakan partai itu juga. Tapi sekarang setelah banyaknya gelombang protes dari masyarakat mengenai kenaikan PPN 12% ini, partai tersebut seakan-akan cuci tangan, lempar batu sembunyi tangan. Emang agak lain ini partai. Nggak mau aja disalahin gitu kan. Padahal udah jelas-jelas rekam jejaknya tuh, jejak digital itu udah jelas-jelas gitu, tapi tetap aja nggak mau disalahin. Benar-benar ini partai. Untung ya
baiknya kita melihat ada rekam jejaknya gitu ya. Kalau enggak ya semaunya dia gitu, nuduh-nuduh pemerintah gitu kan. Padahal udah jelas-jelas waktu itu dia yang memerintah gitu kan. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Aduh, ketahuan ya, ayo. Nah, karena ada jejak digitalnya ini, maka kita tahu gitu ya. Berarti benar, iya inisiatornya. Nih, kalian lihat nih. Ini pernyataan politisi Gerindra nih mengenai kenaikan PPN 12%. Nih, bisa dilihat tuh. Masih kurang bukti? Nih, saya beberkan lagi buktinya nih. Coba baca baik-baik ya sama kalian ya. Nah, gitu. Tuh, kan? Siapa inisiatornya? Partai mana? Siapa ketua panjanya? Terus siapa juga yang memiliki kursi terbanyak? Dan ketua DPR RI-nya saat itu siapa? Nah, itulah jejak digital itu emang kejam. Jadi kesimpulannya, kita sebagai rakyat jangan mau dibodoh-bodohi oleh politisi-politisi busuk yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kenaikan PPN 12% tersebut. Kita juga harus tahu proses sejarahnya bagaimana. Oke? A few moments later. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Ini Bang Google. Ya, Bang. Bang Google pasti ngikutin dong perkembangan politik akhir-akhir ini. Saya selalu mengikuti, Bang. Dan tentunya Mbak Google tahu berita yang terviral, ya kan? Tentu dong, Bang. Nah, saya mau tanya nih sama Mbak Google. Tapi tolong jawab dengan jujur ya. Siap. Begini Mbak Google. Kalau menurut Mbak Google, siapa sih inisiator atau biang kerok sehingga naiknya PPN 12% itu? Menurut Mbak Google, siapa biang keroknya? Kalau menurut saya, biang kerok PPN naik 12% adalah DPR RI periode 2019 sampai 2024 yang saat itu dipimpin oleh PDIP. Yang mana Ketua DPR RI, Ketua Panja, dan kursi terbanyak DPR juga dipegang oleh PDIP. Oh, PDIP ya Mbak? Betul banget, Bang. Tapi kenapa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang selalu disalahkan, Mbak? Kenapa itu menurut Mbak? Ih, abang kayak gak tahu aja. PDIP itu bagusnya jadi oposisi, Bang. Kalau dia berkuasa, dia lupa sama wong cilik. Mbak Google ini terlalu jujur. Ya udah ya Mbak Google, terima kasih atas informasinya. Sama-sama, Bang. Jadi saya nanya lagi ya. Siap. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Ini parah. Imlek di atas atap nanti di puncaknya itu, jadi kayak apa di ovalnya itu ada jogging track lah. Jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Lebarnya kira-kira ini saya nggak pernah tahu. Saya banyak membaca tapi belum. 5 meter. Lebarnya 5 meter. Mengelilingi stadion, dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion.
Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di dan biasanya jogging track di bawah. Unik sekali. Jadi Ada tangga nanti ke sana. ada tangga di sana, dan kalau udah berada di tempat itu sekarang saja itu terasa it is a mega structure. It is a mega structure. Kapasitas penuh nanti orang, artinya 1.000 orang berlari di atas itu berapa? Bisa, karena itu kuat kok. Misalnya sekarang Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui kepentingan. menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero run off, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan, sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertikal drainase. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita, apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang sehingga kita termasuk. Kalaupun aja banjir, kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Saya nggak setuju KPK nanggap Hasto, Sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Yakin, seyakin-yakinnya. Hai. Hai. Kalian pasti nggak pada sadar ya, ucapan Bu Megawati bahwa Hasto, kalau kamu ditangkap KPK, saya akan datang. Itu kode tantangan ke Pak Prabowo. Apa kalian sanggup berpikir ke situ? Udah dengerin Mas, beda pendapat aja. Itu kode tantangan buat Pak Prabowo. Seorang Prabowo, penguasa saat ini, ditantang mantan, harga diri bro, dikulitin habis, saya yakin betul. Udah reputasinya buruk, kadernya banyak yang terlibat, dikulitin habis sama Pak Prabowo. Apalagi nyerang habis-habisan Pak Joko Widodo. Dan masalah nyerang habis-habis. Oke teman semua, jadi Tuhan barusan video yang bisa sajikan terkait dengan parodi kocak dari Bang Jimmy Swilo ya terkait PDIP dan juga Hasto. Bagaimana tanggapan teman semuanya? Komen di bawah ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.